Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Iqbal. Kami dari kelompok 2 kualitatif akan mempresentasikan hasil penelitian kami tentang analisis dampak parkir ilegal terhadap minimarket dengan kebijakan parkir gratis di Kota Malang. Untuk anggota dari kelompok 2 kualitatif ada Belinda Fania Dewi, ada Daniel Raka Putra Leo Frans, ada Firan Triwinandra, Malik Saifur Rahman Hidayatullah, Muhammad Mirza Maliki, dan Muhammad Nil Ashraf. Yang pertama adalah latar belakang. Pertumbuhan kota dan penduduk yang pesat di Kota Malang meningkatkan aktivitas ekonomi pengelolaan ruang publik, khususnya masalah parkir. Keterbatasan parkir di pusat kota menyebabkan peningkatan parkir ilegal yang memperburuk kemacetan dan menurunkan kualitas hidup. Parkir ilegal menjadi masalah umum di minimarket-minimarket, di mana oknum juru parkir ilegal mengambil alih lahan parkir untuk keuntungan pribadi, meskipun beberapa minimarket menawarkan parkir gratis. Fenomena ini berdampak negatif terhadap retribusi daerah, kenyamanan pengunjung, dan omset dari minimarket itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dampak parkir ilegal terhadap minimarket dengan kebijakan parkir gratis di Kota Malang dan meneliti upaya pemerintah dalam mengatasi masalah ini. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan parkir liar di Kota Malang. Yang kedua, untuk penelitian, yang pertama rumusan masalah. Jadi rumusan masalah kami merujuk pada latar belakang yang sudah dipaparkan. Rumusan masalah yang dapat diambil adalah bagaimana dampak parkir liar berpengaruh terhadap kebijakan parkir gratis di minimarket yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian tujuan penelitian ini yaitu yang tujuan dari penelitian yang kami lakukan ini antara lain untuk mengetahui dampak dari fenomena parkir liar yang ada di Kota Malang terhadap kebijakan parkir gratis di minimarket yang diberlakukan oleh pemerintah kota. Kemudian manfaat penelitian kami ada dua, yaitu manfaat teoritis kami yaitu pengembangan ilmu pengetahuan, yang kedua itu teori dan model baru. Kemudian untuk manfaat praksis atau untuk stakeholders, yang pertama itu bagi pemerintah Kota Malang, yang kedua bagi pengelola minimarket, yang ketiga bagi masyarakat dan konsumen, yang keempat bagi penegak hukum dan regulator. Yang ketiga kajian teori. Ya, jadi tinjauan pustaka kami yang pertama itu parkir itu adalah di mana kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk sementara waktu dan ditinggalkan oleh pengemudinya. Jadi ada 3 cara parkir, yang itu parkir paralel, parkir tegak lurus, dan parkir serong. Karakteristik parkir itu mencakup kapasitas parkir, akumulasi parkir, durasi parkir, volume parkir, dan tingkat pergantian parking atau parking turnover, dan indeks parkir. Kemudian jenis peruntukan parkir terbagi menjadi 2 kebutuhan, yaitu kegiatan parkir tetap dan kegiatan parkir sementara. Peraturan terkait parkir dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa parkir adalah kendaraan di mana suatu kendaraan berhenti atau tidak bergerak karena ditinggalkan oleh pemiliknya. Kemudian fasilitas parkir dibuat sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada kurun waktu tertentu serta untuk menunjang kelancaran arus lalu lintas. Ada 2 kelompok besar, jalan dan off-street parking, parkir di luar badan jalan. Selanjutnya di sini ada pengertian parkir ilegal dan juga faktor parkir ilegal. Parkir ilegal sendiri merupakan suatu fenomena berupa kegiatan parkir berdiri yang dilakukan secara ilegal atau tidak resmi. Lalu penghasilan dari parkir liar ini bersifat tidak sah karena tidak disalurkan kepada pemerintah sebagai pendapatan daerah setempat. Faktornya apa aja yang meliputi? Itu yang pertama adalah kurangnya lahan parkir resmi, yang ketiga rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan parkir, dan tiga mahalnya biaya parkir resmi. Selanjutnya, parkir ilegal di Malang ini merupakan masalah yang sangat umum terjadi dengan oknum preman yang berkedok sebagai juru parkir atau jukir ilegal yang mengatur penataan kendaraan dan tarif parkir non resmi yang dirasa sangat merugikan bagi pengendara motor. Mereka ini tidak memiliki izin dari pemerintah dan juga tidak memiliki kartu tanda anggota.
Selanjutnya, fenomena ini itu sering luput dari perhatian pemerintah dan dapat menimbulkan peristiwa kekerasan terhadap pengguna kendaraan motor. Lalu keluhan terkait parkir ilegal ini banyak bermunculan seperti karcis parkir yang bodong, tarikan tarif tidak sesuai peraturan, dan lain sebagainya. Dinas Perhubungan berperan besar dalam penertiban jukir-jukir liar ini agar tidak ada keluhan yang semakin banyak lagi dari para pengguna motor. Dikarenakan rekan saya Mirza ada terkendala melanjutkan bagian Mirza Pak. pada kajian konsep. Yang pertama ada pelanggaran parkir. Penyebab utama dari pelanggaran parkir ini mencakup kurangnya fasilitas parkir resmi yang memadai serta rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas yang bisa berdampak pada kemacetan hingga kecelakaan lalu lintas. Lalu ada kebijakan mengurangi parkir ilegal di Kota Malang sendiri diatur pada Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang pengelolaan tempat parkir dan Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang retribusi jasa umum. Lalu yang ketiga ada dampak parkir ilegal yang meliputi polusi udara, keterlambatan lalu lintas, peningkatan biaya, peningkatan risiko kecelakaan, dan stigmatisasi kebijakan parkir gratis. Lalu yang terakhir ada argumentasi. Parkir ilegal di Kota Malang berdampak negatif terhadap kebijakan parkir gratis di minimarket yang diterapkan pemerintah, mengganggu kenyamanan pengguna lahan parkir resmi dan memperburuk arus lalu lintas sekitar. Selanjutnya ada metode penelitian. Untuk pendekatan penelitian sendiri menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan metode wawancara yang bertujuan untuk menggali dampak praktik parkir ilegal terhadap kebijakan parkir gratis yang terdapat di minimarket di Kota Malang. Lalu untuk lingkup penelitiannya difokuskan pada minimarket di Kota Malang yang menerapkan kebijakan parkir gratis dengan objek utama fenomena parkir liar yang dilakukan oleh oknum juru parkir ilegal. Lalu untuk teknik pengumpulan data sendiri, data kualitatif yang berupa jawaban dari pertanyaan wawancara semi terstruktur. Lalu untuk sumber datanya yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Untuk teknik analisis data, data kualitatif yang diperoleh akan dianalisis menggunakan pendekatan tematik. Transkrip wawancara dan catatan observasi akan dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan tren yang muncul terkait fenomena parkir liar. Lalu selanjutnya untuk sistematika penulisan, penulisan laporan penelitian akan mengikuti struktur standar, termasuk pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, analisis data, dan kesimpulan. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan, yaitu profil Dinas Perhubungan Kota Malang. Sejalan dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kota Malang yang sangat pesat, Dinas Perhubungan sebagai lembaga pemerintah yang berperan besar dalam pengelolaan dan pengembangan sektor transportasi serta perhubungan di Kota Malang, seharusnya mampu untuk mengambil tindakan untuk mengatasi juru parkir ilegal yang seringkali mengambil untung dari pengguna kendaraan bermotor yang tidak terlaksana pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang retribusi jasa parkir menjadi alasan belum berjalannya fungsi Dishub secara efektif. Karena di sini masih banyak terjadi pungutan liar maupun ada juru parkir ilegal yang beroperasi tanpa izin. Tujuan ini juga tidak tercapai dengan baik karena mobilisasi dan sistem transportasi yang efektif dan efisien masih belum berjalan di Kota Malang. Dilihat dari kemacetan dan membludaknya parkir ilegal yang merugikan banyak pihak. Selanjutnya ada profil minimarket di Kota Malang. Minimarket sendiri merupakan toko yang berisi kebutuhan masyarakat seperti warung yang terbentuk modern. Di sini jumlah minimarket juga sangat banyak seperti adanya Indomaret, Alfamart, Lawson, Alfa, dan serta minimarket lainnya. Lokasinya pun strategis untuk dijangkau. Produk-produk yang dijual sangatlah beragam dimulai dari kebutuhan sehari seperti makanan, minuman, dan lainnya. Ada layanan yang beragam seperti pembayaran, tagihan, pulsa, dan lain-lain. Untuk ekonomi sendiri, minimarket memberi kontribusi signifikan seperti lapangan kerja dan mendukung pemasok lokal. Ia juga mempunyai saingan antara minimarket lain seperti memberikan diskon dan sebagainya untuk menarik para pelanggan. Minimarket juga memberi manfaat besar bagi masyarakat dari segi kemudahan akses terhadap produk dan layanan. Selanjutnya ada respon pihak minimarket terkait juru parkir ilegal. Nah, kebijakan parkir gratis di hampir seluruh minimarket sudah seharusnya menjadi kebijakan yang berjalan dengan efektif. Walaupun di beberapa minimarket sudah terpampang peraturan yang mengatur tentang parkir gratis, namun masih terdapat juru parkir ilegal
dari masyarakat sekitar yang mencoba untuk mengatur parkir di minimarket tersebut, yang pada akhirnya sudah diberi peringatan oleh pihak minimarket. Keberadaan juru parkir ilegal ini berpengaruh terhadap intensitas kunjungan konsumen minimarket secara harian. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan, tetapi karena mayoritas merupakan warga setempat, pihak minimarket tidak bisa melakukan tindak lanjut secara masif dikarenakan keberadaan jukir yang sudah terorganisir. Selanjutnya ada respon pemerintah terhadap parkir ilegal dan kebijakan parkir gratis. Nah, terkait isu parkir ilegal sendiri di Kota Malang sudah semakin meningkat dan memerlukan perhatian khusus dari pemerintah setempat. Meskipun Dinas Perhubungan atau Dishub telah melakukan berbagai tindakan penertiban seperti pemberian surat pernyataan, pencopotan KTA bagi juru parkir resmi, dan pelaporan bagi juru parkir tanpa KTA. Namun tindakan tersebut masih belum sepenuhnya efektif. Dan parkir di minimarket yang dikelola sebagai pajak parkir oleh Badan Pendapatan Daerah seringkali memiliki juru parkir ilegal meskipun ada kebijakan parkir gratis. Penindakan terhadap jukir di minimarket diserahkan kepada pihak minimarket, namun Dishub siap melakukan operasi gabungan jika diperlukan. Dan lalu pemerintah Kota Malang juga menekankan pentingnya penegakan Perda Nomor 4 Tahun 2023 dengan pembinaan dan sosialisasi kepada juru parkir resmi serta penerapan KTA yang diperbarui setiap tahun sebagai langkah strategis untuk menertibkan sistem parkir dan menekan traffic pungli dengan sanksi tegas bagi pelanggar untuk memastikan kontribusi positif terhadap tata tertib perparkiran dan peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Fenomena parkir ilegal di Kota Malang menjadi masalah serius yang merugikan banyak pihak, terutama bagi pengendara kendaraan bermotor yang hendak berbelanja di minimarket. Meskipun pemerintah telah menerapkan kebijakan parkir gratis di hampir seluruh minimarket di kota, kebijakan ini belum sepenuhnya efektif mengurangi jumlah juru parkir ilegal. Berdasarkan surat keputusan Wali Kota Malang nomor 55 tahun 2012, Dishub bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perhubungan, mengembangkan dan mengelola perparkiran, serta menetapkan jaringan transportasi jalan. Minimarket di Kota Malang telah berusaha menerapkan kebijakan parkir gratis. Observasi dan wawancara di beberapa cabang mengungkapkan bahwa juru parkir ilegal masih sering ditemukan, terutama di lokasi-lokasi di mana lahan parkir berada dalam kesepakatan dengan warga sekitar. Adanya juru parkir ini berdampak negatif pada jumlah pengunjung, meskipun beberapa cabang seperti di Kayu Tangan atau di Jalan Basuki Rahmat tidak begitu terpengaruh. Meskipun Dishub bertanggung jawab atas retribusi parkir, mereka mengembalikan kewenangan pengelolaan parkir di minimarket pada pihak minimarket itu sendiri. Karena beberapa minimarket berdiri melalui pengalihan fungsi dari bangunan sebelumnya. Oleh karena itu, Dishub memberikan kebebasan kepada pihak minimarket untuk menindaklanjuti keberadaan juru parkir ilegal. Meskipun jika diperlukan, Dishub dapat melakukan operasi atau obskap untuk menindak juru parkir ilegal secara keseluruhan. Meskipun telah ada upaya dari pemerintah dan minimarket untuk mengatasi masalah parkir ilegal, fenomena ini masih menjadi tantangan besar di Kota Malang. Kolaborasi yang baik antara berbagai pihak dan diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan teratur, meningkatkan kenyamanan masyarakat, dan mendukung perkembangan ekonomi lokal melalui sistem transportasi dan perparkiran yang lebih baik. Sekian presentasi laporan dari kelompok kualitatif 2 tentang parkir ilegal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.